Hai guys, Kita dari kelompok nice dream. Kali ini kita ingin ngomongin soal integrasi nasional, terlebih mengenai overtourism di Bali. Sebelumnya kita ingin perkenalan dulu. Halo guys, nama gue Bubu. Nama saya Aldo. Nama saya Lika. Nama saya Putri. Nah, Dan Kita kita dari jurusan Hubungan Internasional. Nah, sebelum kita masuk ke dalam overtourism di Bali nih, kita tuh harus tahu apa sih sebenarnya integrasi nasional. Nah, integrasi nasional tuh adalah sebuah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada di suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Artinya tuh ada sebuah proses penyatuan dari berbagai suku, agama, budaya, daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Nah, jadi integrasi nasional ini memiliki tujuan sebagai peran penting dalam membangun dan memperkuat identitas nasional. Nah, dengan menghormati dan memahami perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan, integrasi nasional akan membantu mengatasi masalah-masalah sosial dan memperkuat rasa saling bergantung antar wilayah. Nah, contohnya itu seperti gotong royong, upacara bendera, saling membantu keluarga, rajin beribadah, dan lain sebagainya. Tapi tentu kan kalau integrasi nasional tuh pasti ada dampak negatifnya kan Pasti di dalam masyarakat faktor gitu kan. penghambatnya juga. Ada faktor penghambatnya juga kan. Jadi negara Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku, etnis, dan ras budaya. Jadi sebenarnya itu faktor penghambatnya. Jadi kayak keberagaman suku, geografis kepulauan Indonesia, pembangunan tidak merata, etnosentrisme, konflik SARA, separatisme. Dan ada nih yang mau kita bahas, overtourism. Itu juga jadi salah satu penghambatnya. Oh, salah satu ancaman dari Ancaman luar negeri. dari- iya. Jadi salah satu ancaman dari luar negeri itu salah satunya namanya overtourism ya? Iya. Oke. Apa sih overtourism tuh? Oh, overtourism. Nah, gue tahu nih. Jadi definisi dari overtourism itu peristiwa di mana suatu tempat itu adalah sebuah destinasi yang memiliki terlalu banyak turis melebihi kapasitas, sehingga tempat itu tuh menurunkan kualitas tersendiri. Keramaian dan kepadatan tersebut juga membuat wisata tersebut jadi tidak dapat dinikmati. Contohnya kayak kita mau menang wisata atau kayak view kayak yang bagus gitu kan, kalau misalnya banyak orang kehalang gitu kan. Iya, benar-benar. Ya kita mau menikmatin makan, kalau crowded banyak orang juga Iya. risih. Nah, salah satu dampak negatif dari overtourism juga ada beberapa nih. Kepadatan turis membuat wisata jadi tidak menyenangkan dan menurunkan reputasi tempat sendiri. Nah, yang kedua, adanya ketimpangan ekonomi karena sentralisasi wisata. Nah, yang ketiga nih, masuknya budaya baru membuat budaya lokal perlahan menghilang. Karena orang-orang luar pada masuk, budaya mereka bagaimana, akhirnya orang lokal tuh akan melihat, oh ternyata ini yang mungkin mereka budaya kelihatan keren, akhirnya lokal sendiri jadi berubah budayanya. Nah, yang keempat itu ada terjadinya eksploitasi sumber daya untuk energi, makanan, dan lain-lain. Nah, yang keempat ini, yang kelima ada degradasi lingkungan. Gitu. Nah, jadi Lik, coba deh jelasin apa hubungan integrasi nasional dengan overtourism tuh? Itu overtourism tuh mengancam integrasi nasional melalui ketidakseraan bagi daerah-daerah Indonesia lainnya, warga lokal kota pariwisata itu sendiri, serta memudari identitas bangsa dan harta Indonesia. Oh, oke. Yang pertama ada ketidakseimbangan pembangunan. Karena tempat turisme akan diprioritaskan pembangunannya untuk mempertahankan popularitas dan ekonominya. Tapi hal ini tuh membuat daerah-daerah lain tidak dapat perhatian dan investasi yang cukup. Maka hal ini menciptakan ketidakseimbangan pertumbuhan negara yang dapat mengancam integrasi nasional. Gitu. Terus yang kedua ada ketidaksetaraan ekonomi. Oh, ekonomi ya. Ya, para warga lokal mengalami ketidaksetaraan ekonomi melalui peningkatan biaya hidup serta ketidaksetaraan pekerjaan. Contohnya kayak monopoli bisnis di bidang pariwisata, di mana tidak semua orang tuh memiliki keterampilan dan kekuatan di bidang tersebut. Oke. Manfaat pariwisata yang tidak dapat dirasakan semua orang, terus kayak dan lain-lain kayak gitu. Yang ketiga ada ketegangan sosial budaya. Terjadinya ketegangan ini tuh antara masyarakat lokal dan para wisatawan merasa para warga tuh merasa terpinggirkan dan kehilangan identitasnya. Gara-gara orang-orang masuk juga ya. Iya, jadi kayak terlalu banyak, jadi kayak kebanyakan yang kayak banyak yang
warga-warga asing, jadi kayak kita terpinggirkan gitu. Oh, iya, oke. Terus yang keempat, yang terakhir ada kerusakan warisan budaya karena pariwisata ini tuh berpotensi merusak lingkungan akibat kelebihan turis, vandalisme dan pengelolaan yang buruk. Oh gitu, berarti hubungannya itu ya. Terus Bo, katanya lu tuh orang Bali ya? Iya, gua orang Bali. Gimana sih dampak Bali tersendiri gitu dari overtourism gitu? Wah, sangat parah sih, Do. Oke, Terutama belakangan ini ya. Oke. Bali itu kan kita sudah terkenal dengan kota wisatawannya. Wisata ya benar. Ya, kota wisata. Jadi 70% dari warga kami itu pendapatannya lewat pariwisata. Oh iya benar sih. Tapi Bali sekarang ini mengalami overtourism. Udah dari Januari sampai Desember kemarin ya? Iya, kan yang lu kemarin dengar berita tentang 15.000 sampai 20.000 Oh, kendaraan pas masuk. tahun baru itu ya? Pas tahun Oh baru. iya, itu ramai banget tuh. Rame banget kan? Iya. Dan sampai orang dari tol jalan kaki ke bandara Oh, iya, mengejar iya. pesawat. Parah banget sih. Separah itu sih. Dan Bali sekarang jadi crowded gitu. Jadi crowded. Nah, kemudian hal tersebut menciptakan kekurangan apa namanya? Kayak warga kita tuh merasakan kekurangan air, terus degradasi lingkungan juga, wilayah yang terlalu banyak penduduk, terus kehilangan keunikan dan kenaikan biaya hidup. Oh karena makanan-makanan sana gara-gara overtourism banyak luar negeri masuk, Iya. jadi otomatis standar harganya juga naik kali ya? Iya, benar Oke, sekali. oke. Jadi yang kalian tahu Bali itu biasanya makanannya murah, jadi ada kenaikan harga di sana jadi mahal. Oke. Nah, popularitas Bali meningkat tuh pada tahun 2020 dan menjadi salah satu destinasi populer dunia pada 2021. Oke. Terus di selain itu juga dari lingkungannya ya, banyak juga yang turis-turis itu yang nggak memperhatikan lingkungan di sekitar Bali, kayak buang sampah sembarangan, kayak Iya. nggak pakai helm juga kali ya? nggak pakai helm. Terus juga banyak juga masyarakat Bali yang menganggap bahwa budaya asing itu lebih keren daripada budaya yang kita miliki. Oh, makanya di situ budaya kita tuh jadi berubah gara-gara overtourism Iya, di situ. benar. Jadi sekali. itu ya mesti terpinggirkan warga-warga lokal Iya, kita. jadi kayak masyarakat muda yang seumuran kita itu malah lebih keren kayak berpakaian budaya seperti yang di Amerika gitu. Kembali pakai kebaya, pakai Iya. pakaian Bali. Karena emang dominannya makin sekarang tuh Bali makin orang luar kali ya. Jadi orang yang biasanya pakai kebaya atau nggak pakai Indonesia tuh jadi merasa kayak oh ternyata yang lebih bagus tuh lebih keren. Terus gimana nih cara orang-orang atau pemerintah tuh menanggulangi masalah overtourism di Bali? Gue tahu deh beberapa deh. Coba ya. Kayak tuh salah satunya itu ada mengatur regulasi. Nah, mengenai jumlah wisatawannya. Pemerintah tuh dan tempat wisata tuh bisa memberlakukan kuota harian, harga tiket yang lebih tinggi, ataupun sistem pemasaran yang terkontrol gitu. Nah, yang kedua ada pembaharuan pariwisata berkelanjutan. Contoh di mana Bali bisa menggunakan sistem yang lebih baik untuk melindungi lingkungan, pengelolaan limbah yang lebih baik. Kayak tadi kan gara-gara sampah yang berserakan itu. Nah, yang ketiga ini ada diversifikasi pariwisata. Nah, banyak tempat-tempat wisata Bali ini masih berpusat pada wilayah tertentu aja. Contoh kayak beberapa doang, belum menyeluruh. Nah, Bali ini bisa mengurangi sorotan pada destinasi utama dan mempromosikan tempat wisata Bali yang lainnya. Biar lebih beragam. Gitu. Kan iya. biasanya tuh kayak kita tuh kalau ke Bali tuh pasti ke Canggu, ke Iya, Kuta gitu gara-gara- kan. sekarang juga Kuta kan udah rame banget tuh. Iya, bener-bener. Apalagi kayak udah nggak bisa dinikmati banget lah ya kan. Padahal kayak masih banyak kan wilayah-wilayah di Bali tuh yang kayak belum dieksplor. Iya bener banget. Di daerah Kayak- barat. Malah masih ada daerah yang lainnya. Iya, ada air terjun contohnya tuh. Iya. Iya. Nah, terus kemarin tuh PBB tuh udah menginisiasi agenda global mengenai pariwisata yang tercantum dalam 17 Sustainable Development Goals. Nah, yaitu dalam goal ke-11. Bunyinya tuh make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Nah, bukan hanya itu, mereka juga memiliki goal untuk mengatasi isu-isu pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, maupun air dan sanitasi, energi bersih, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, tindakan iklim dan konservasi lautan dan ekonomi darat, dan promosi masyarakat damai dan inklusif. Nah, tujuannya itu untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan memperkuat kemitraan global dan sarana implementasi untuk pembangunan berkelanjutan. Oke. Gitu. Terus Nah, gimana ya? Kayak hal tersebut tuh berpengaruh pada integrasi nasional nih.
Nah, solusinya gitu. jadi tuh kalau dengan kita bisa menanggulangi masalah overtourism di Bali itu, kita tuh bisa mengurangi jumlah turis yang masuk dan menjaga alam-alam di Bali gitu loh. Dan kenapa penting banget untuk menjaga alam di Bali? Karena kan Bali juga termasuk pulau yang Indonesia kan, berarti juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk bisa ngejaga Pulau Bali itu loh. Kita nggak bisa ngebiarin demi meningkatkan ekonomi ini kita tuh jadi tidak memfokuskan pada Oh, iya. penjagaan alam gitu loh. Oh iya, jadi nggak cuman membiarkan turis-turis datang ke kita, tapi kita Iya. juga ngejaga gitu ya, dan kita juga ngasih tahu nggak cuman beberapa doang yang bisa kita datengin, karena kalau misalnya beberapa doang juga bakal crowded. Iya, benar-benar. Cuman kayak sampah-sampah juga pemerintah juga udah membuat kan cara menanggulanginya gitu-gitu ya. Dan kita juga harus menjaga budaya Bali yang sangat-sangat beragam dan sangat-sangat kental gitu kan. Iya benar-benar. Itu Biar sebenarnya juga dari pemerintah Bali itu sendiri regulasinya kurang tegas sih menurut gua. Kurang jelas juga. sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya makanya jadi banyak ada overtourism ini, ada kejadian overtourism. Oh iya. Ya karena regulasi dari pemerintah itu sendiri yang kurang jelas gitu. Oh, iya, bener bener-bener sih, sih. bener. Makanya penting banget untuk kita bisa menanggulangi masalah ini gitu kan. Iya. Bener. Makanya kenapa juga kita ngobrolin overtourism, karena ini salah satu hal yang benar-benar emang harus kita concern juga kali ya. Iya. Kita harus menanggapi hal ini karena benar-benar nge-efek juga kali ya buat bener-bener. Indonesia sendiri kan. Jadi terima kasih guys udah dengerin podcast kita dan oke. See you next time. Oke.